warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fahrul Rozi, NIM 20060646411 dari kelas Penor 2020C. Di sini saya akan mempraktekkan cara gerakan softball. Sejarah olahraga softball. Permainan softball tepatnya lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago tahun 1887. Awalnya, softball dimainkan hanya untuk kegiatan rekreasi semata dan dilakukan di lapangan tertutup. Lahirnya softball sangat tiba-tiba. Suatu hari pada tahun 1887, lulusan Universitas Yale dan Harvard berkumpul di Farragut Boat Club di Chicago untuk mendengar pengumuman skor permainan sepak bola tahunan. Ketika skor diumumkan dan seluruh taruhan dibayar, seorang supporter Yale melempar sebuah sarung tinju yang dilintir ke arah supporter Harvard, dan seorang alumnus Harvard secara spontan mengambil gagang sapu dan memutar-mutar gagang tersebut sebagai tanda kericuhan. Saat itulah George Hancock berteriak "play ball", dan ia mengikatkan sarung tinju pada bola baseball dan menggunakan gagang sebagai bat. Dan ternyata dalam waktu singkat, softball justru menjadi permainan yang banyak digemari masyarakat. Daya tarik yang utama mengapa permainan ini cepat dicintai masyarakat, karena permainannya berbeda-beda dengan baseball. Softball dapat dimainkan oleh setiap orang dengan tidak memandang usia, baik pria maupun wanita, dan tak memerlukan lapangan yang luas, dan yang terutama dapat dimainkan di gelanggang tertutup. Dari Amerika Serikat, olahraga ini berkembang ke Kanada, dan dari sanalah softball semakin berkembang ke seluruh penjuru dunia. Pada awal abad ke-20, softball mulai dimainkan di luar ruangan sebagaimana dilakukan di dalam ruangan. Tahun 1908, organisasi amatir untuk permainan baru ini atau National Amateur Playground Ball Association of the United States mengatur olahraga ini untuk dimainkan di luar ruangan menggunakan bola yang lebih besar. Tahun 1924, Kongres Rekreasi Nasional atau The National Recreation Congress meminta komisi untuk menstandarisasi olahraga ini, dan tahun 1926 nama softball digunakan walaupun belum diresmikan. Pada tahun 1933, kejuaraan dunia pertama dilaksanakan dalam lindungan Asosiasi Softball Amatir Amerika atau Amateur Softball Association of America, di mana telah digunakan sebagai peraturan pokok di Amerika. Juara untuk softball kelas pria pada saat itu adalah J.L. Giles dari Chicago, dan juara kelas wanita yaitu Great Northerns dari kota yang sama. Walaupun kejuaraan yang dipertandingkan adalah amatir, mereka bisa disponsori oleh organisasi industri di wilayahnya. Sejak tahun 1933,
softball telah menjadi sebuah nama resmi, dan pada tahun 1934 pembentukan peraturan bersama untuk lebih jauh memberikan standarisasi peraturan softball. Sudah banyak peraturan-peraturan sejak saat itu, khususnya pada tahun 1946, di mana terdapat perubahan jumlah pemain dalam satu tim dari 10 ke 9 orang. Pemain ke-10 dinamakan shortfielder. Pada saat itu bertugas sebagai penjaga daerah dangkal bagian outfield yang menjelajah di belakang infield. Tahun 1950, jarak antara pitcher plate dan home plate ditambah untuk putra dari 43 kaki ke 46 kaki atau 13,114 meter. Dilihat dari segi partisipan, softball telah berkembang menjadi olahraga tim yang besar dan digemari. Lapangan yang lebih kecil tersedia, baik wanita maupun pria dapat memainkannya. Lebih jauh, pria di luar usia atlet dapat memainkan sebagai kegiatan di luar permainan resmi seperti piknik atau dalam komunitas sosial tanpa melalui pemanasan dan latihan rutin yang diperlukan sejenis dalam baseball. Pada tahun 1960-an, sebagian dari 125.000 tim telah terdaftar di Asosiasi Softball Amatir Amerika dan mengadakan 6 kejuaraan nasional tiap tahun. Ini tidak termasuk anggota pria maupun wanita yang bertanding dalam kompetisi tidak resmi. Di negara lain, softball juga menjadi olahraga yang digemari baik pria tua, wanita tua maupun muda. Pada tahun 1949, tim Kanada, Toronto Steve Top Taylor, memenangi kejuaraan internasional yang dilakukan secara berkala oleh Asosiasi Softball Amatir dan merupakan kompetisi pertama yang benar-benar merupakan kejuaraan tingkat dunia untuk putra. Diadakan tahun 1966 di bawah sponsor dari Federasi Softball Internasional atau International Softball Federation. Australia memenangkan kejuaraan pertama untuk wanita tahun 1965. Mengingat perkembangan softball dari permainan rekreasi menjadi suatu cabang olahraga, maka diperlukan peraturan-peraturan yang seragam sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi semua negara. Untuk membuat peraturan-peraturan tersebut, harus ada badan yang mempunyai wewenang untuk itu. Kemudian, lahirlah Federasi Softball Internasional atau International Softball Federation. Badan inilah yang akhirnya membuat peraturan-peraturan yang menyangkut permainan olahraga softball yang berlaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia pada saat ini. Naskah aslinya tertulis dalam bahasa Inggris yang banyak diterjemahkan oleh negara-negara anggotanya. Dalam menjabarkan peraturan ke bahasa nasional negara anggota, ada ditemui beberapa kesulitan untuk memberi pengertian yang tepat. Hal ini sering pula menjadikan sedikit beda pendapat atau perselisihan mengenai peraturan. Untuk mengatasi hal itu, maka bila terjadi kasus demikian, yang dipergunakan pemecahan masalah adalah naskah peraturan aslinya dalam bahasa Inggris. Terbentuknya Federasi Softball Internasional itu maka memungkinkan diadakannya pertandingan antar negara yang bersifat internasional.
Kemudian diselenggarakan kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional, regional, dan dunia. Diterimanya Federasi Softball Internasional menjadi anggota Komite Olimpiade Internasional, maka peluang softball untuk dipertandingkan di Olimpiade di masa-masa mendatang menjadi lebih terbuka. Usaha ke arah itu pun telah dirintis. Ketika Olimpiade Meksiko, softball menjadi cabang olahraga yang didemonstrasikan untuk lebih dikenal lagi. Sedangkan di wilayah Asia sendiri, permainan softball sendiri mulai dikenal sejak diadakan di Manila di tahun 1968. Di Indonesia, permainan softball aktif dilakukan di tahun 1967. Di tahun itu juga terbentuk sebuah induk organisasi softball di Indonesia, yaitu Persatuan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia atau Perbasasi. Untuk pertama kalinya, permainan softball ini dilakukan dalam Pekan Olahraga Nasional ke-7 di tahun 1969 yang diadakan di Surabaya. Awalnya, hanya beberapa daerah saja yang mengikuti perlombaan softball ini. Tapi, semakin lama, pesertanya semakin banyak karena permainan softball ini terus mengalami perkembangan. Permainan ini menjadi acara wajib untuk dilakukan dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON. Glove softball sama dengan sarung tangan pada olahraga baseball. Dalam permainan softball, sarung tangan atau glove dipakai oleh seluruh pemain bertahan, gunanya untuk memudahkan menangkap bola. Sebab dengan bentuknya yang besar, bola tidak gampang lepas. Fungsi lainnya melindungi tangan agar tidak mengalami kesakitan saat menangkap bola yang biasanya datang dengan cepat. Berikut cara menggunakan glove. Berikut cara memegang bola dengan 3 jari. Cara ini menempatkan 3 jari, telunjuk, jari tengah, dan jari manis pada bagian atas, sedangkan jari kelingking dan ibu jari di bagian bawahnya. Berikut cara memegang bola dalam permainan softball. Berikut cara menangkap bola dalam permainan softball. Di depan dada, lalu ke atas untuk menangkap bola flying, lalu ke sebelah kanan untuk menerima bola jikalau ke arah kanan, lalu ke sebelah kiri jika bola mengarah ke kiri, dan terakhir ke bawah untuk mengambil bola ground. Cara menangkap bola bawah. Tangan yang menggunakan glove bertugas untuk menangkap bola. Lalu, tangan kanan bertugas sebagai penutup glove yang berguna untuk menghindari bola jika lepas. Berikut cara gerakan menangkap bola bawah.
Cara menangkap bola dada. Bola yang menuju dada seseorang bisa ditangkap dengan tangkapan dada. Bola akan ditangkap dengan tangan yang memakai golf dan dengan diputar posisi ibu jari di bagian bawah untuk menangkap bola. Berikut cara menangkap bola dada. Sebelumnya, mohon maaf karena lemparan tidak tepat pada dada. Dan ini adalah contoh pengaplikasian lempar tangkap atas, kanan, kiri, dan bawah. Bisa dilihat pada saat melempar harus bisa sampai tujuan. Dalam melempar atau menangkap bola, kita tidak boleh asal-asalan. Jadi, kita harus mengetahui cara dan tekniknya dengan benar, agar tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Dan ini merupakan cara lempar dan tangkap bola sebelah kanan. Dan ini adalah lempar tangkap bola bawah. Berikut adalah gerakan underhand. Underhand yaitu lemparan tanpa awalan. Kita simak praktek video gerakan underhand berikut ini. Berikut gerakan upper hand. Upper hand yaitu melempar bola dengan cara ke atas atau melambung. Kita simak video gerakan upper hand berikut ini. Memegang bat. Tongkat dipegang 7-10 cm dari bonggol. Lalu bagian tengah bisa dipegang 2,5-5 cm dari bonggol.
Lalu bagian bawah dekat dengan bonggol. Cara memukul bola dengan bat: buka kaki selebar bahu, lalu badan tegak dan bat berada di samping telinga. Lalu pada saat bola dilempar, putar bat dengan putaran pinggul hingga bola mengenai bat. Berikut gerakan cara melakukan pukulan bat. Dan berikut ini contoh melakukan pukulan dengan bat jika bat mengenai bola dengan benar. Kita simak video berikut ini. Penyampaian materi dan praktek dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.